Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Selasa 30 Juli 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 13 ayat 36 sampai 43. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang ladang-ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil Matius bab 13, Yesus menyampaikan 7 perumpamaan. Yang pertama, perumpamaan tentang seorang penabur. Yang kedua, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yang ketiga, perumpamaan tentang biji sesawi. Keempat, perumpamaan tentang ragi. Kelima, perumpamaan tentang harta terpendam. Keenam, perumpamaan tentang mutiara yang indah. Dan yang ketujuh, perumpamaan tentang pukat. Dalam perikop Injil yang kita dengar hari ini, Yesus memberikan penjelasan makna perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Bermula dari pertanyaan para muridnya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Pada kesempatan ini, Tuhan Yesus sekali lagi menegaskan bahwa orang yang menabur benih yang baik di ladang adalah Kristus sendiri, yang datang ke dunia ini untuk mewartakan pertobatan dan kerajaan Allah kepada umat manusia. Namun, kuasa iblis juga datang ke dunia ini. Mereka menaburkan benih lalang, mengajarkan kejahatan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hidup dan ziarah iman kita di tengah dunia ini tentu kadang tidak terlepas dari berbagai tawaran kenikmatan dunia, dari berbagai kuasa setan, kuasa kejahatan yang berusaha memisahkan kita dari kasih Kristus, yang berusaha menghancurkan identitas kita, jati diri kita sebagai anak-anak Allah,
murid-murid Kristus di tengah dunia ini. Setan dan segala kekuatan jahatnya menghendaki agar kita tidak hidup sebagai murid-murid Kristus. Walaupun kita sudah menerima segala ajaran baik, benih baik dari Tuhan Yesus sendiri yang ditanamkan dalam hidup kita. Berhadapan dengan situasi demikian, tentunya kita harus berdiri kokoh dalam iman kita akan Yesus. Kita harus berusaha agar benih iman yang telah ditaburkan dalam hati kita bertumbuh dan berkembang, berbuah berkat, hingga membawa hidup kita secara pribadi dan sesama kita mengalami kebahagiaan kekal bersama Bapa, bersama Tuhan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, perikop Injil yang kita dengarkan hari ini berusaha untuk mengajarkan kepada kita sekalian agar kita pun harus memiliki keteguhan dalam iman kita akan Yesus, agar kita harus berusaha berdiri kokoh dalam iman kita akan Yesus di tengah berbagai macam tantangan dan cobaan dunia ini. Kesetiaan kita untuk berdiri kokoh dalam iman kita melawan kejahatan adalah jaminan bagi kita untuk masuk ke dalam lumbung kerajaan surga. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita terus berjuang memenangkan kebaikan, menjaga identitas kita, jati diri kita sebagai anak-anak kerajaan Allah, dengan memilih melakukan segala kebaikan yang diajarkan oleh Tuhan. Karena Tuhan sendirilah yang telah memberikan kuasa kepada kita dan telah menaburkan segala sesuatu yang baik untuk hidup kita. Orang benar akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapa. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita menjaga iman kita tetap kuat dan kokoh dalam iman kita akan Yesus, agar jaminan hidup kekal yang dijanjikan oleh Tuhan menjadi bagian kita. Semoga Tuhan selalu menjaga, memelihara, dan membimbing kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya sendiri. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.